she knows that I gotta be trusted. She's red love, but the lights are lasting. She's red love, and she knows that I gotta be trusted. She's red love. Jelang pertandingan lawan Dewa United di GBLA, Persib keluarkan larangan tegas. Persib Bandung akan hadapi Dewa United di lanjutan Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat, tanggal 21 November tahun 2025. Jelang pertandingan tersebut, manajemen Persib mengeluarkan larangan keras bagi supporter tim tamu. Dalam keterangan resminya, Persib larang pendukung Dewa United datang ke GBLA pada pertandingan hari Jumat nanti. Dijelaskan bahwa hingga saat ini seluruh pertandingan Super League 2025/2026 dilarang dihadiri supporter tim tamu. Ketentuan ini tercantum dalam regulasi Super League 2025/2026 Pasal 5 tentang keamanan dan kenyamanan ayat 7, dan Pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Setelah jeda kompetisi, mari kita sambut kembali pertandingan dengan menjaga seluruh aturan, agar berlangsung tertib dan sesuai regulasi. Salah satunya adalah larangan kehadiran supporter tim tamu di stadion, ujar Vice President of Operations PT Persib Bandung Bermartabat, PT PBB, Andang Ruhyat. Andang menegaskan, aturan larangan supporter tamu merupakan keputusan bersama yang disepakati seluruh pihak, dan diterapkan demi memastikan pertandingan berjalan aman, nyaman, dan kondusif. Pelanggaran atas ketentuan ini akan berdampak pada sanksi denda bagi kedua klub, sehingga merugikan tim serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan. Kami memohon kepada supporter Dewa United untuk mematuhi aturan yang berlaku. Silakan mendukung tim kebanggaan melalui siaran di rumah atau melalui kegiatan nobar yang resmi. Dukunglah dengan cara yang baik dan bijak, tutupnya. Target Ramon Tang bukan sekedar gol, tapi semangat yang membara di Persib. Penyerang Persib Bandung, Ramon Tang, mengungkapkan pandangannya mengenai perbandingan atmosfer dan gaya bermain antara Liga Indonesia dan Liga Kamboja. Menurutnya, kedua liga tersebut memiliki kesamaan dan tantangan masing-masing yang harus dihadapi oleh para pemain. Adaptasi menjadi hal penting yang harus dilewati Ramon sejak bergabung dengan Persib pada musim 2025/2026. Kini, berkat kerjasama dengan rekan setim dan staf pelatih, rasa percaya dirinya semakin tumbuh, meski tantangan bermain di kompetisi domestik Indonesia tetap tidak kalah ketat. Dalam komentarnya, Ramon mengatakan, tentang perbandingan Liga Kamboja dan Liga Indonesia, saya rasa keduanya memiliki kesamaan, keduanya sama-sama memiliki tantangan tersendiri. Kesulitan terbesar yang dihadapi Ramon adalah beradaptasi dengan sistem taktik pelatih dan gaya bermain tim yang berbeda dengan pengalaman sebelumnya. Ia mengaku, di sini saya sedikit mengalami kesulitan karena harus beradaptasi dengan sistem taktik pelatih dan gaya bermain tim. Tapi sekarang saya sudah merasa lebih baik, dan kepercayaan diri juga meningkat. Pernyataan ini menegaskan betapa proses adaptasi tidak mudah, tetapi dengan dukungan yang ada, Ramon berhasil melewati masa transisi tersebut. Ramon juga memuji rekan-rekan setimnya yang menurutnya semua adalah orang baik dan teman yang menyenangkan. Adaptasi saya berjalan baik, saya mendukung tim. Rekan-rekan setim saya semuanya orang baik, teman yang menyenangkan. Kami bekerja bersama agar semua orang bisa memberikan yang terbaik, bersama dengan staf pelatih, tambahnya. Kesulitan dan chemistry antar pemain terlihat menjadi faktor utama dalam membantunya berjuang mengangkat performa Persib dalam kompetisi. Meski belum mencetak gol dalam beberapa pertandingan awal, pemain asal Brasil ini terus memberikan tenaga dan semangat agar tim bisa meraih hasil maksimal. Lebih jauh,
Ramon menegaskan komitmennya untuk selalu membantu tim dengan cara terbaik. Tujuan saya ke depan adalah selalu membantu tim dengan cara terbaik, baik itu dengan mencetak gol atau memberikan tenaga dan semangat untuk membantu tim dengan kerja keras, kemauan, dan determinasi yang tidak akan pernah hilang, jelasnya. Semangat pantang menyerah ini menjadi motivasi untuk terus tampil maksimal di tiap pertandingan demi mendukung target dan prestasi Persib Bandung, baik di Liga 1 maupun AFC Champions League 2. Soal dukungan dari para supporter, Ramon merasa sangat terbantu dan termotivasi. Ia mengapresiasi semangat Bobotoh yang selalu hadir memberikan dukungan luar biasa di setiap pertandingan. Tentang para supporter, saya tidak punya banyak kata, mereka selalu mendukung tim, dan saya berharap dukungan itu terus berlanjut. Kami akan terus berjuang untuk mencapai tujuan kami, tuturnya. Energi positif dari Bobotoh diharapkan mampu menjadi bahan bakar tambahan bagi Ramon dan seluruh pemain untuk terus berjuang dan meraih kemenangan. Bos JDT merajuk, Maung Bandung pelopor revolusi bisnis Super League. Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap sepak bola Indonesia mengalami perubahan signifikan. Kompetisi semakin kompetitif secara taktik, profesionalitas klub meningkat, dan atmosfer pertandingan kian bergairah. Di tengah transformasi ini, satu klub mencuri perhatian publik dalam negeri maupun media internasional, Persib Bandung. Menariknya, sorotan tersebut bukan hanya karena performa di lapangan, tetapi juga karena bagaimana Maung Bandung mulai membangun ekosistem modern, baik dari sisi bisnis, fasilitas, hingga identitas global. Fenomena ini bahkan disebut-sebut membuat bos Johor Darul Takzim, JDT, merajuk, lantaran reputasi klubnya sebagai raksasa super mewah ASEAN mulai disaingi oleh Maung Bandung. Salah satu indikator meningkatnya kekuatan brand Persib adalah ledakan penjualan merchandise. Fatma Wijaya, Head of Retail dan Merchandising PT PBB, mengungkapkan bahwa jersey Persib 2025 per 2026 sudah terjual hampir 20.000 pieces hanya dalam beberapa bulan setelah peluncuran. Yang menarik, penjualan tersebut tanpa sistem pre-order. Antusiasmenya luar biasa, tidak tapi langsung habis, mau repeat juga susah, ungkap Fatma. Penjualan itu merupakan gabungan dari player issue, replika, dan supporter edition, bahkan beberapa di antaranya ludes hanya dalam hitungan hari. Dengan ekspansi gerai Persib Store ke seluruh Jawa Barat serta pembukaan toko resmi baru di Cibubur, akses merchandise Bobotoh kini semakin mudah. Tak heran jika tren ini membuat sejumlah media asing menilai Persib sebagai salah satu klub dengan pertumbuhan brand tercepat di Asia Tenggara. Musim 2025 per 2026 disebut-sebut sebagai salah satu musim paling stabil bagi Persib. Meski sempat terlihat ngadat di awal musim, Maung Bandung bergerak seperti mesin diesel Jerman, tenang, disiplin, konsisten. Persib kini tidak sekadar ikut hadir di kompetisi Asia, tetapi tampil sebagai penantang serius. Cara build up lebih rapi, tempo stabil, mentalitas matang, dan kemampuan comeback mereka dianggap salah satu yang terbaik di kawasan Asia. Pemain-pemain baru seperti Tom Haye, Eliano Reijenders, William Barros Pereira, dan William Barros Pereirat, Federico Barba Ampil menyatu dalam sistem permainan. Tidak dapat dipungkiri, Bobotoh memegang peran besar dalam kebangkitan ini. Setiap laga kandang di Liga Super terasa seperti final. Korei megah, nyanyian tanpa henti, dan tekanan dari tribun menciptakan atmosfer yang membuat lawan gentar. Bahkan ketika Persib bertanding di luar negeri, suara Bobotoh tetap yang paling keras terdengar. Banyak fan rela menabung berbulan-bulan atau cuti kerja demi mendukung Persib. Di media sosial, setiap momen pertandingan Persib hampir selalu trending. Melalui program membership, Bobotoh tak hanya menjadi penonton, tetapi juga bagian resmi dari keluarga besar Persib, dengan banyak keuntungan eksklusif.
Persib juga gencar membangun fasilitas kelas internasional. Renovasi ruang ganti GBLA yang lebih mewah dan fungsional kini dilengkapi, gym modern yang terintegrasi, coffee lounge bagi pemain sebelum latihan, area pemulihan dan nutrisi locker room berkelas Eropa, rencana menjadikannya museum mini dan area tur stadion pertama dalam sejarah klub. Menurut pihak manajemen, fasilitas ini dibangun bukan sekadar untuk kenyamanan, melainkan membangun kultur profesionalisme dan chemistry antar pemain. Isu paling heboh datang dari rumor kolaborasi Persib dengan City Football Group, CFG, grup raksasa yang membawahi klub-klub dunia seperti Manchester City, New York City FC, Melbourne City, Yokohama Marinos, Girona, Melbourne City FC. Jika hal ini benar terjadi, dampaknya bisa monumental. 1. Teknologi dan metode latihan Eropa. Latihan modern, analisis data canggih, GPS tracking, hingga sports science mutakhir. 2. Akses jaringan scouting global. Pemain muda bisa trial ke Jepang, Australia, atau bahkan Inggris. 3. Branding mendunia. Jersey Persib berpotensi laku di pasar internasional, sponsor global bisa masuk lebih masif. 4. Infrastruktur berevolusi, training ground berstandar Eropa, stadion terkonsep modern, akademi bertingkat internasional. Rumor ini bahkan disebut membuat bos JDT murka, karena Persib mulai menggeser dominasi JDT sebagai klub paling glamor di kawasan. Jika seluruh langkah ini berlanjut, predikat Los Galacticos Asia versi Persib bukan lagi sekadar wacana. Dari penjualan merchandise gila, fasilitas kelas Eropa, bisnis agresif, hingga spekulasi kerjasama global, semuanya mengarah pada satu transformasi besar. Persib bukan hanya memperbaiki tim, tetapi membangun ekosistem sepak bola modern yang bisa menjadi model bagi klub-klub lain di Indonesia. Bagi Boboto, perjalanan ini bukan hanya soal kemenangan di atas lapangan, tetapi tonggak sejarah kebangkitan sepak bola nasional. Dewa United tersandung klub Liga 3. Bojan Hodak tegaskan Persib Bandung tak boleh lengah. Persib Bandung dan Dewa United kembali bersiap menghadapi duel panas di Super League 2025/2026 dengan cerita berbeda yang membuat laga ini terasa penuh tensi. Pertemuan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Jumat malam, tanggal 21 November tahun 2025 jadi sorotan karena kedua tim membawa modal yang kontras. Persib datang dengan percaya diri berkat posisi di papan atas, sementara Dewa United justru terpuruk dan baru saja tersandung hasil mengejutkan di laga uji coba. Bojan Hodak menegaskan bahwa Persib tak akan meremehkan lawan. Ia menyebut posisi Dewa United yang tercecer bukan cerminan kekuatan mereka. Bojan menjelaskan bahwa jadwal padat di kompetisi Asia menjadi akar masalah. Ia mengatakan, "Kalian tahu apa yang menjadi kendala bagi Dewa United? Mereka bermain di AFC Challenge League dan mereka main 3 kali dalam 10 hari, ucapnya. Ia menilai ritme berat itu membuat fisik pemain habis saat menghadapi Borneo. Melawan Borneo, mereka menguasai selama 70 menit, namun ambruk di 20 menit terakhir. Dalam laga terakhir melawan PSM juga mereka bermain bagus tapi tidak cukup beruntung," tambahnya. Sisi lain, Dewa United datang ke Bandung membawa luka yang sulit ditutupi. Tim yang dijuluki Banten Warriors itu harus menerima kenyataan pahit setelah kalah 2-3 dari Waanal Brothers FC, klub Liga 3, pada laga tertutup. Kekalahan itu menjadi pukulan berat karena terjadi di tengah upaya mereka bangkit dari 6 pertandingan tanpa kemenangan di Liga. Egy Maulana Fikri dan rekan setim kini berada di posisi ke-14 dengan 10 poin yang membuat tekanan makin besar. Pelatih Jan Olderi Kering berusaha menjaga fokus timnya agar tetap percaya diri. Target mereka sederhana, mencuri 3 poin demi memperbaiki posisi di klasemen.
Walau demikian, Dewa United sadar betul bahwa Persib adalah lawan yang sulit ditaklukkan, apalagi bermain di markas sendiri dengan dukungan penuh bobotoh. Namun pengalaman musim lalu, ketika Dewa United menang di Bandung, masih menjadi motivasi tersendiri. Persib sendiri membawa modal positif usai kemenangan 3-2 atas Selangor di AFC Champions League 2, ACL 2. Setelah itu, para pemain diberi waktu istirahat oleh Bojan sebelum kembali berlatih. Asisten pelatih Igor Tolik menyebut skuad sedang dalam kondisi ideal. Ia mengatakan, semua pemain terlihat sangat bersemangat, wajah yang segar dan mereka berlatih dengan penuh kebahagiaan, ujarnya dari sesi latihan tim. Dengan kondisi kedua tim yang berlawanan, laga ini diprediksi penuh kejutan. Persib ingin menjaga posisi 4 besar, sedangkan Dewa United mencari kebangkitan setelah rangkaian hasil buruk. Publik menunggu duel ini yang diyakini menyajikan permainan intens, strategi matang, dan daya juang tinggi dari kedua kubu. Pemain Persib Bandung digembleng menjelang jalani laga krusial di depan bobotoh. Fisik pemain Persib Bandung digembleng menjelang bertarung melawan Dewa United pada pekan ke-13 Super League 2025/2026. Namun, materi taktik juga dimasukkan. Persib, begitu juga tim lainnya, memiliki waktu sekitar 2 pekan sebelum bertarung pada pekan ke-13. Persib akan menjamu Dewa di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jumat, tanggal 21 November tahun 2025. Persib terakhir bermain saat tandang ke markas Selangor FC pada Kamis, tanggal 6 November tahun 2025. Namun, Persib tak bermain pada pekan ke-12. Seharusnya, Maung Bandung tandang ke markas Malut United, Minggu, 11/2025. Laga itu ditunda karena waktunya mepet dengan laga Persib Selangor FC yang berlangsung di Malaysia. Sebelumnya saya atau Coach Miro selalu akan bilang ada waktu buat menaikkan kondisi fisik, apalagi kemarin setelah main dengan Selangor, kita liburkan pemain, kata pelatih fisik Persib Bandung, Yaya Sunaria. Yaya mengatakan, ketika start lagi maka akan ada conditioning. Seperti coba berusaha untuk menaikkan kondisi pemain lagi. Kemudian sudah mulai sedikit-sedikit masuk ke taktikal, ujar Yaya. Yaya mengungkapkan, beda dengan minggu pertama, menit taktik akan lebih diperbanyak pada minggu kedua. Kami harapkan pemain selalu berusaha untuk menjaga kondisinya, katanya. Hal itu sangat penting karena pemain berada di wilayah yang berbeda-beda. Sebelum kembali ke Bandung, pemain berada di Bali dan Malaysia. Kembali datang ke Bandung kondisinya setiap hari hampir hujan, lebih dingin, seperti itu, jadi tentu ini butuh adaptasi yang cepat, makanya harus menjaga kondisinya, ucapnya. Kemenangan di Asia turut pengaruhi performa Persib di Liga. Setelah bermain imbang di matchday pertama grup G melawan Lion City Sailors, Persib sukses mendapat 3 kemenangan beruntun menghadapi Bangkok United dan Selangor FC, di kandang dan saat tandang. Kemenangan di pentas internasional dikatakan Frans Putros punya dampak yang besar bagi tim. Pasalnya, mentalitas pemain terangkat dan itu menjadi bekal ketika balik bermain di kompetisi liga domestik. Tentu saja, karena setiap kemenangan itu memiliki efek yang besar. Ini adalah kemenangan bagus. Kami melakukan tugas dengan baik dalam Liga Champions, tutur pemain asal Irak ini saat diwawancara seusai latihan di Stadion GBLA, Jumat, tanggal 14 November tahun 2025. Persib sendiri dalam 6 pertandingan terakhirnya sukses meraih kemenangan di semua ajang. Bagi Frans Putros, ini merupakan hasil dari kerja keras tim di latihan dan itu diterjemahkan saat pertandingan. Anda bisa lihat kami tidak terkalahkan di beberapa pertandingan, jadi ini adalah meraih kemenangan di satu pertandingan dan kami bekerja keras di setiap pertandingan, dan itu terbayarkan, tutur dia. Hasil positif yang terbaru adalah kemenangan atas Selangor FC di Malaysia. Keunggulan ini didapatkan secara dramatis karena membalikkan keadaan setelah ketinggalan 2 gol, tapi akhirnya unggul 3-2.
Frans Putros mengatakan timnya sangat senang atas kemenangan dramatis tersebut. Namun dia mengingatkan rekan setim untuk tidak lengah dan terus memainkan performa terbaik karena Persib belum pasti lolos ke fase knockout ACL 2. Tentu saja itu sangat penting dan cara kami saat meraih kemenangan juga sangat bagus. Sekarang kami terlihat begitu baik sebagai pemimpin grup di Liga Champions, ujar pemain berusia 32 tahun ini. Tapi itu tentu belum selesai, sebab masih ada 2 pertandingan lagi. Kami tentu saja harus melakukan segalanya untuk menang, pungkas mantan pemain Port FC tersebut. 2 calon lawan Persib di Asia bertemu di laga uji coba. Lion City Sailors beri ancaman untuk klub Vietnam. 2 calon lawan Persib di Asia, Lion City Sailors dan Chong An Hanoi FC, CAHN FC, bertemu di laga uji coba internasional pada Jumat, tanggal 14 November tahun 2025, kemarin. Keduanya bertemu untuk mengisi jeda internasional FIFA Matchday, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi Persib Bandung di AFC Champions League 2025/2026. Lion City Sailors dan CAHN bertemu di laga uji coba tertutup pada Jumat, tanggal 14 November tahun 2025, sore untuk mewujudkan rencana kerjasama kedua tim yang sudah terbentuk di awal tahun ini, tulis Lion City Sailors. Kedua tim menjadi perwakilan Singapura dan Vietnam di kasta kedua Liga Champions Asia. Menariknya, kedua tim bisa sama-sama menjadi lawan bagi Persib Bandung. Lion City Sailors bersaing ketat dengan Persib Bandung di mana tim asuhan Bojan Hodak hanya membutuhkan 1 poin lagi untuk bisa lolos ke babak knockout. Kedua tim pun akan bertemu di Stadion Busan, Singapura, pada tanggal 26 November tahun 2025 mendatang. Lion City Sailors pun menjadi satu-satunya rintangan yang di ACL 2 bagi Persib. Dari hasil pertemuan di laga perdana, tim asuhan Alexander Rankovic berhasil menahan imbang Maung Bandung di kandang sendiri. Sementara itu, jika Persib Bandung lolos ke babak knockout, Tom Hayeches berpeluang untuk menghadapi CAHN. CAHN yang saat ini dipimpin oleh Alexandre Polking berada di posisi 2 klasemen grup E. Jika Persib berhasil finish sebagai juara grup G dan CAHN lolos sebagai runner-up, kedua tim berpeluang untuk menjadi lawan di babak 16 besar. Seperti diketahui, AFC akan kembali melakukan drawing untuk babak 16 besar ini di mana 8 tim dari wilayah timur dan wilayah barat akan dipertemukan dengan skema laga kandang tandang. Tim yang bertemu pun dipastikan adalah juara grup dan runner-up dari grup yang berbeda. Pertandingan ini menjadi cara kedua tim mempertajam persiapan untuk pertandingan penting ke depan, untuk memperkuat hubungan kedua tim dengan berbagi ambisi dan hormat, tutup pernyataan Lion City Sailors. Marcelino dan Ole Romeni ke Persib, Dewa United bisa juara di AFC Challenge League. Industri sepak bola Indonesia selalu penuh dengan kejutan, dan kali ini dunia sepak bola tanah air kembali dikejutkan dengan berbagai rumor dan harapan besar yang menyelimuti 2 tim besar, Persib Bandung dan Dewa United. Tidak hanya perihal pemain bintang yang bakal meramaikan kompetisi, tetapi juga potensi gemilang di pentas Asia. Marcelino dan Ole Romeni ke Persib. Berbicara tentang transfer pemain di awal musim, salah satu isu yang sempat mencuri perhatian adalah kemungkinan masuknya 2 nama besar, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni ke Persib Bandung. Sejak awal, Marcelino, yang sebelumnya berkarir di luar negeri, sempat dikabarkan bakal bergabung dengan Persib. Meski begitu, mantan pemain Persebaya itu sendiri memilih untuk tetap bertahan di Eropa, memperjuangkan tempatnya di tim utama. Kabar ini mengundang banyak spekulasi, tetapi sejauh ini Marcelino tetap melanjutkan karirnya di luar Indonesia. Di sisi lain, rumor Ole Romeni juga mencuat belakangan ini. Pemain yang dikenal dengan kecepatan dan ketajamannya ini dirumorkan akan pindah ke Persib. Meski keduanya belum ada keputusan final, Persib memang terus memperkuat skuadnya untuk menghadapi musim yang sangat kompetitif.
Namun, seperti yang disampaikan oleh mantan pemain timnas Indonesia Hamka Hamzah, meski rumor ini menarik, keputusan tetap ada di tangan pelatih. Jika pemain yang datang sesuai dengan skema permainan pelatih, maka tidak ada salahnya, ujarnya tanggal 17 November tahun 2025. Tentu saja, dalam dunia sepak bola, keputusan pelatih menjadi yang utama, dan pelatih Bojan Hodak selalu mengutamakan keseimbangan tim dan kebutuhan taktis dalam setiap keputusan. Persib Bandung dari keterpurukan hingga berpotensi juara di AFC Champions League 2. Persib Bandung mengalami masa-masa sulit di awal musim. Dengan banyaknya pemain yang keluar dan banyak pemain baru yang datang, tim ini tampak membutuhkan waktu untuk menemukan formasi terbaiknya. Namun, Bojan Hodak dengan pengalaman dan kemampuannya membawa tim ini melewati masa transisi. Saat ini, Persib berada di jalur yang tepat untuk meraih kesuksesan, baik di Liga 1 maupun di kompetisi Asia. Dirinya mengungkapkan bahwa meski banyak pemain andalan musim lalu yang keluar, seperti Deddy Kusnandar, Febri Haryadi, dan Dimas Derjat, Persib berhasil beradaptasi dengan baik. Hasilnya pun terlihat, dengan Persib kini memuncaki klasemen sementara AFC Champions League 2 dan semakin solid di Liga 1. Salah satu titik terang adalah keberhasilan Persib mengatasi kekalahan dari musim lalu dan memperbaiki performa di laga-laga internasional. Di kandang Selangor, mereka sempat ketinggalan, tetapi bisa membalikkan keadaan. Itu bukan karena keberuntungan, tapi hasil dari kerja keras dan perbaikan yang dilakukan tim, tambahnya. Dengan kedalaman skuad yang mumpuni dan pelatih yang sudah terbukti kualitasnya, Persib memiliki peluang besar untuk mencapai babak-babak lebih lanjut di kompetisi Asia. Sementara itu, Dewa United juga tampil mengejutkan di AFC Challenge League. Meski penampilan mereka di Liga 1 Indonesia sempat merosot, tim ini menunjukkan performa luar biasa di ajang Asia. Setelah lolos ke babak 8 besar, Dewa United kini menjadi salah satu tim yang bisa memberikan kejutan di kompetisi tersebut. Seperti yang disampaikan dalam diskusi, meskipun Dewa United mengalami kesulitan di Liga 1, mereka menunjukkan kualitas yang sangat baik di pentas Asia. Mereka berhasil mengalahkan beberapa tim besar dan kini berpotensi meraih gelar juara. Jika mereka fokus dan bekerja keras, Dewa United punya peluang untuk menjuarai AFC Challenge League, ujar Hamka Hamzah. Bahkan, beberapa fans Indonesia berharap Dewa United bisa melanjutkan perjalanan mereka hingga final, mengingat mereka juga membawa nama besar Indonesia di level Asia. Liga 1 Indonesia musim ini semakin kompetitif, dengan tim-tim seperti Borneo FC yang tengah menunjukkan performa luar biasa. Namun, seperti yang ditunjukkan oleh Persib, mental juara adalah faktor kunci yang bisa membawa tim keluar dari masa sulit. Persib, yang memiliki banyak pengalaman meraih gelar juara dalam beberapa musim terakhir, memiliki keunggulan dari sisi mentalitas. Walaupun terlatih-tatih di awal musim, Persib selalu menunjukkan mental juara, dan itu yang harus diwaspadai oleh tim-tim lain, jelas Hamka. Bagi Dewa United, meski mereka tengah terpuruk di Liga 1, perjalanan mereka di AFC Challenge League menunjukkan potensi besar untuk menjadi juara. Tim ini kini hanya tinggal selangkah lagi untuk menantang tim-tim kuat di Asia. Jika mereka mampu fokus dan tidak terpengaruh oleh hasil buruk di liga domestik, mereka memiliki peluang besar untuk menambah prestasi Indonesia di kancah internasional. Tom Haye belak-belakan, jeda kompetisi bikin Persib makin berbahaya lawan Dewa United. Tom Haye menyebut Persib Bandung berada dalam kondisi terbaik jelang laga pekan ke-13 Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 menghadapi Dewa United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat, tanggal 21 November tahun 2025, gelandang andalan Pangeran Biru itu menilai jeda 2 pekan menjadi faktor yang membuat timnya semakin berbahaya.
Pertandingan melawan Dewa United menjadi laga pertama Persib setelah libur kompetisi. Sebelum jeda, Persib melakoni jadwal padat termasuk duel melawan Selangor FC pada tanggal 6 November tahun 2025. Setelah laga itu, pelatih memberikan waktu libur 4 hari kepada seluruh pemain. Menurut Haye, keputusan tersebut sangat tepat untuk menjaga mental dan fisik skuad Persib agar tetap prima menjelang lanjutan musim. Saya rasa bagus. Saya rasa kami baru melewati jadwal yang padat. Jadi bagus jika setelah mendapat hasil yang positif, semua diberi waktu untuk istirahat. Jadi semuanya bisa menikmati dan kembali dengan spirit yang bagus, kata Haye. Dia menegaskan bahwa waktu rehat menjadi elemen penting bagi sepak bola modern. Pemain membutuhkan ruang untuk memulihkan fokus setelah melewati periode pertandingan ketat tanpa henti. Sekarang kami juga punya cukup waktu untuk persiapan. Jadi, saya rasa ini bagus, lanjutnya. Selain menjaga semangat tim, Haye menilai masa istirahat membuat kondisi fisiknya kembali segar. Dia merasa siap sepenuhnya untuk menjalani pekan ke-13 yang diprediksi berjalan sulit. Kami memiliki jadwal yang padat. Tentunya penting bagi kami untuk sebentar memiliki waktu libur. Sekarang saya merasa bagus dan rileks, punya banyak waktu juga menghadapi laga berikutnya. Saya sudah siap untuk itu, ungkapnya. Persib sendiri tengah dalam kondisi mental tinggi setelah mencatat rangkaian hasil positif selalu menang dalam 6 laga sebelum jeda. Momentum itu kini ingin diteruskan saat menghadapi Dewa United yang juga tampil cukup stabil di awal musim. Dengan persiapan yang lebih panjang, kondisi fisik yang segar, dan mental yang terisi ulang, Persib bertekad mempertahankan tren positif di hadapan Bobotoh. Duel kontra Dewa United diprediksi berlangsung intens karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga posisi di klasemen. Jeda kompetisi yang awalnya dianggap mengganggu ritme justru menjadi modal emas bagi Pangeran Biru. Dengan pernyataan tegas Tom Haye, Persib mengirim sinyal bahwa mereka kembali dengan energi baru dan siap menjadikan GBLA sebagai benteng kemenangan. Pertahanan Persib yang tak tertembus, pilar kesuksesan di Liga dan Asia 2025/2026. Klub besar berjuluk Maung Bandung ini sedang menjalani musim yang gemilang di tahun 2025/2026, menunjukkan kedikdayaan di pentas nasional BRI Super League, sekaligus panggung internasional. Pencapaian ini terutama ditopang oleh pembangunan garis pertahanan yang sangat kokoh, yang merupakan hasil dari implementasi taktik cerdik dan komitmen disiplin yang tinggi dari seluruh skuad. Saat ini, Persib mencatatkan diri sebagai salah satu tim dengan lini belakang paling efektif di Liga 1. Rekor kebobolan mereka hanya 6 gol dari 9 pertandingan yang telah mereka lakoni. Keberhasilan ini juga meluas hingga ke Asia, di mana mereka berhasil bersaing ketat di AFC Champions League 2, ACL 2. Stabilitas pertahanan ini memosisikan Persib sebagai kontestan kuat dalam perburuan gelar juara. Performa superior ini tidak lepas dari peran penting individu-individu di jantung pertahanan, seperti bek asing asal Brasil, Julio Cesar, dan penjaga gawang utama, Teja Paku Alam. Kolaborasi keduanya vital dalam menjaga kekompakan dan kekuatan pertahanan tim. Kesiapan mental untuk merespons dan beradaptasi dengan cepat juga menjadi faktor krusial dalam menghadapi berbagai jenis lawan. Musim BRI Super League 2025/26 penuh tantangan. Namun Persib menunjukkan kematangan tim dengan lini belakang mereka yang nyaris sempurna. Dengan hanya 6 kali kemasukan dalam 9 laga, mereka membuktikan kelasnya. Catatan ini menjadikan Persib sebagai tim dengan pertahanan terbaik kedua di Liga, sedikit di belakang Borneo FC yang baru kebobolan 4 gol. Meskipun masih menyisakan 3 pertandingan tunda, keunggulan pertahanan Persib bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah buah dari perencanaan taktis yang matang dan konsistensi pertahanan yang terus diasah. Lini belakang yang sulit dibobol ini menjadi modal berharga bagi Pangeran Biru untuk terus menanjak di papan klasemen. Kemenangan terkini di Liga,
yaitu 1-0 atas Bali United saat bermain tandang, semakin menegaskan tren positif mereka dengan rentetan clean sheet. Stabilitas ini mencerminkan keberhasilan tangan dingin pelatih Bojan Hodak dalam meracik strategi. Kualitas pertahanan Persib tidak hanya mendominasi di level domestik, tetapi juga teruji di tingkat benua. Mereka mampu tampil kompetitif di AFC Champions League 2, ACL 2, termasuk saat melawat ke markas Selangor FC di Malaysia. Hal ini membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi Asia. Julio Cesar, bek asal Brasil, adalah inti dari formasi pertahanan Persib. Ia optimistis tim berada pada jalur yang tepat untuk mempertahankan performa stabil. Menurut Julio, keunggulan Persib bukan hanya soal melindungi gawang, tetapi juga kemampuan untuk mengontrol tempo dan dinamika permainan secara keseluruhan. Julio mengakui bahwa ada sedikit kelengahan di awal pertandingan melawan Selangor FC yang berakibat pada 2 gol kebobolan. Namun, ia menekankan bahwa setelah itu, tim berhasil mengendalikan permainan, menguasai penguasaan bola, menciptakan banyak peluang, dan membatasi serangan balik lawan. Efektivitas ini juga terlihat saat melawan Bali United, di mana Julio, bersama Federico Barba dan Patricio Matricardi, sukses menetralisir ancaman striker lawan, Boris Kopitovic. Peran Teja Paku Alam, sang kiper utama, tidak dapat dikesampingkan dari ketangguhan pertahanan. Julio Cesar memuji Teja sebagai elemen vital dalam kemajuan tim. Saya kira, dengan Teja yang melakukan banyak penyelamatan gemilang di belakang, kami berhasil mencatatkan 5 pertandingan tanpa kebobolan. Kami berharap tren ini dapat berlanjut, ujar Julio. Sinergi antara kualitas bek asing, kedisiplinan kolektif, dan ketenangan penjaga gawang memberikan Persib kekuatan yang diperlukan untuk mempertahankan tren kemenangan di BRI Super League dan ACL 2. Jika konsistensi ini berlanjut, Persib bukan hanya akan menjadi tim dengan pertahanan terbaik, tetapi juga favorit kuat untuk mengangkat trofi juara.